Haleluya. Haleluya. Semua kita siap untuk menyembah Tuhan lebih dan lebih lagi. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Seberapa kita ingin disentuh hatinya oleh Tuhan Yesus. Seberapa beku hati kita belakangan ini. Seberapa rindu kita menyembah Tuhan. Biarlah malam hari ini kita meletakkan semuanya di hadapan Tuhan. Biarlah malam hari ini tidak ada lagi kekhawatiran. Biarlah kita menyambut masa depan dengan Tuhan Yesus. Biarlah kita berjalan selangkah demi selangkah. Dia yang mengajar setiap kita. Amin. Yes, Tuhan. Kita angkat satu pujian ini. Haleluya Yesus. Betapa aku mencintai. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari, betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada
kami siap. Tuhan, aku siap. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Penuhi aku Dan Roh-Mu ku rindu. Tanmu Tuhan. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Tuhan, hari ini kami datang lagi menghadap Engkau. penuhi aku dengan Penuhilah hati-hati yang siap ini. Katakan sekali lagi, Tuhan aku rindu. Tuhan, aku rindu. Mari Tuhan, mari Tuhan. Tuhan aku siap. Tuhan, aku Fokuskan pikiranmu, persiapkan hatimu. Penuhi aku. dengan Roh-Mu. Ku rindu. Rindu Lawatanmu ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini. saat ini, Tuhan. Ku rindukan Tuhan. Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus ku rindukan. Ku rindukan Hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Tuhan. Lebih dari semua khotbah, lebih dari semua lagu yang kami nyanyikan, kami merindukan Engkau lebih dari apapun. Hadir di sini. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Come on. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini. Tuhan, ku rindukan. Ku rindukan, Kau hadir di sini. Tuhan, ku rindukan. Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, ku rindukan. Kau hadir, Tuhan. Pribadimu-lah yang kami rindukan. Pribadimu-lah yang kami kangenin, Tuhan. Pribadimu-lah yang kami nantikan. Saat Tuhan, saat setiap minggu kami menanti-nantikan hari Selasa untuk kami berjumpa dengan Engkau. Saat cinta mula-mula itu begitu nyata dalam hidup kami. Saat tiba-tiba hari terasa begitu lama.
lagi dengan Engkau. Ku rindukan Tuhan. Ku rindukan bermesraan lagi di dalam hadirat-Mu. Di sini saat ini Tuhan. Dipeluk lagi di dalam hadirat-Mu. Meneteskan air mata sekali lagi di dalam hadirat-Mu. Saat ini Yesus, ku rindukan tetap dengan manis. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Tuhan. Ku rindukan Rohmu mengurapi saat ini. Yesus. Sujud di altarnya ku bawa, sujud di altarnya ku bawa hidupku, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidup baharui. Sesuatu terjadi. Terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Di altarnya ku bawa. Ku terima anugerahnya, anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku baharui. Dan sesuatu terjadi. Terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Di altarnya ku bawa hidupku. Bawa hidupmu hari ini ke hadapan Tuhan. Bawa hidup kita hari ini di hadapan Tuhan. Terima anugerahnya. Dan bebaskanku. Dan kebebasan terjadi. Dia ubah hidup baharui. Sesuatu terjadi saat datang. Sujud di altarnya. Kiaratashe. Mari datang ke hadapan Tuhan. Datang ke hadiratnya. Ku terima anugerahnya. Terima kasih Tuhan. Dia ampuniku. Percaya Dia sudah mengampuni kita. Percayalah Dia sudah membebaskanmu. Dia ubah hidup dan baharui hatiku.
lagi dari hatimu katakan sujud di altarnya. Percayalah itu tempat paling indah. Itu tempat paling indah untuk meletakkan hidup kita. Itu tempat paling indah untuk meletakkan setiap keletihanmu. Itu tempat paling indah untuk bawa setiap luka dalam hidupmu dan hadapkan ke hadapan Tuhan. Itu tempat termanis, itu tempat terindah, itu tempat yang paling ngangenin banget. Gaharui hatiku, sesuatu terjadi. Saat datang di altar. Biar musik saja dengan lembut sujud di altarnya. Hari ini mungkin sebagian dari kita datang ke tempat ini dengan begitu banyak keletihan. Dengan begitu banyak capek dengan hidupmu, dengan lingkunganmu. Kau capek, bahkan kau berkali-kali bilang sama Tuhan, Tuhan, aku berkali-kali datang di hadirat-Mu. Aku datang ke hadapan-Mu. Aku pulang, aku ketemu dengan lingkungan yang sama lagi. Aku pulang, aku ketemu dengan keluarga yang sama lagi. Tuhan, itu sangat meletihkan jiwaku. Kau pulang, kau ketemu dengan masalah yang sama. Masalahmu gak berubah. Ternyata gak ada progres, gak ada perbaikan sedikit pun. Keluargamu gak berubah. Kondisimu gak berubah. Tapi hari ini Cici mau bilang datang ke altarnya. Seberapa letih pun engkau, seberapa engkau seminggu ini sudah berdosa sangat hina. Engkau sudah berdosa sangat hina di hadapan Tuhan. Hari ini izinkan Cici perkenalkan satu tempat. Tempat terindah untuk merefresh hidup kita. Tempat terindah untuk meletakkan setiap keeroran hidup kita. Kau mungkin yang udah terlalu penat, kau yang udah gak tahu lagi harus apa. Rasanya buntu semuanya. Rasanya semuanya begitu buntu dan gak ada jalan keluar. Terlalu ruwet untuk bahkan diurai lagi apa sebenarnya yang jadi masalahmu. Hari ini stop dengan semua kebingunganmu. Izinkan Cici perkenalkan satu tempat. Tempat yang kau gak akan pernah bisa temukan di dunia ini. Tempat yang kau gak akan bisa temukan di tempat liburan manapun. Itulah tempat yang paling indah. Di hadapan altarnya kita bawa hidup kita. Maju perlahan satu langkah demi satu langkah ke altar Tuhan. Saat kita maju perlahan dengan mungkin kaki yang berat. Dengan segenap hidup kita, dengan beban yang terlalu banyak, kita seret hidup kita untuk datang ke altarnya. Percayalah, detik engkau menyentuh altarnya, itulah detik hidupmu akan diubahkan. Hatimu akan dipulihkan. Kau seperti disiram air dingin. Yang tadinya engkau begitu gerah, tiba-tiba hidupmu seperti terrefresh ulang. Tiba-tiba semua terasa begitu indah. Tiba-tiba terasa semua begitu manis. Dan disitulah Cici beritahu, engkau sudah sampai di altarnya. Sebelum engkau rasakan kebebasan, don't stop. Jangan berhenti. Jangan berhenti mendekat ke Tuhan. Sebelum engkau rasakan kelegaan. Sebelum engkau rasakan perubahan dalam hidupmu, don't stop. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya.
Di hadirat-Mu aku kuat. Di hadirat-Mu aku bebas. Aku bebas di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku. Pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Dan di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku. Pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Dan di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu, jadi hadirat-Mu ada terang kehidupanku. Pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Dan di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku. Pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Dan di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku. Pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Dan di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Biarkan kami rasakan hadirat-Mu yang manis, Tuhan. Biarkan kami rasakan Your sweet presence, kehadiran-Mu yang manis, yang membanjiri hati kami, yang membanjiri hidup kami. Mari Tuhan, beracaralah lebih dan lebih lagi di tengah-tengah kami. Kendalikan atmosfer di tempat ini Tuhan. Biar terus hadirat-Mu terus melingkupi kami. Sembari firman disampaikan, Kau terus beracara Tuhan. Kau terus beracara lebih dan lebih lagi. Mari Tuhan, lakukan apapun yang Kau pandang baik. Arahkan Tuhan, belokkan kemanapun Kamu belokkan firman-Nya. Apa yang diperlukan anak-anak-Mu, apa yang diperlukan hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Mari nyatakanlah dan beritakanlah lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih, thank you Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tutup bungkus firman-Mu, pesan-Mu hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan, amin. Halo, selamat malam semuanya, shalom. Shalom, oke. Sebelum nanti CAL sampaikan pesan Tuhan, izinkan Koko untuk sampaikan beberapa share yang Tuhan taruh di hati Koko sepanjang seminggu ini. Gimana kalian liburannya? Sebenarnya kita tuh punya satu ini sih, tinggal di Bali tuh bingung kan, liburan atau enggak tuh bedanya apa. Itu yang Koko sama Cici alamin. Sejujurnya, kok suaranya gini banget, gaung banget ya. Jadi kayak bingung lagi, oh pada hype-nya tuh kalau lihat teman-teman yang di Jakarta, yang di Bandung segala macam pada hype, mereka pada liburan. Di sini
mau liburan kemana ya gitu. Jadi bingung juga. Tapi oke, kita udah siap lewatin masa liburan. Ini waktunya kita gaspol lagi untuk maju ke depan nextnya. Oke, amin? Oke, yuk PPT-nya boleh ditampilkan. Koko mau share adalah satu kata yang tertulis di Alkitab yang mungkin buat sebagian besar dari kita baru pertama kali dengar kata ini. Yaitu apa? Kelambanan hati. Kalau kita sering tahu, kita udah tahu kerendahan hati seperti apa. Ketinggi hatian itu seperti apa. Kerendah dirian hati apa seperti apa. Banyak sikap hati yang kita tahu. Tapi mungkin buat sebagian kita baru pernah dengar. Kelambanan hati itu apa sih? Gitu. Yuk kita mau sama-sama belajar. Next. Kita akan baca di Lukas 24 ayat mulai dari ayat yang ke-13. Boleh nggak nanti di ayat ganjilnya, Koko akan bacakan ayat ganjil dan ayat genapnya kalian yang bacain bareng-bareng. Oke? Yuk. Lukas 24 ayat 13. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Next. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Oke, ayat 25 kita baca bareng-bareng ya. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Jelas ya, kita baca ada satu istilah yang Tuhan Yesus pakai terhadap 2 orang murid yang ditemuinya. Pada waktu ini adalah kisah ketika 3 hari setelah Yesus mati, dikubur, dan kemudian Yesus bangkit di hari yang ketiga. Dan Yesus sengaja menemui 2 orang muridnya. Dan di situ Tuhan ngomong, kamu tuh bodoh banget, kamu sangat lamban, dan kamu nggak percaya segala sesuatu. Ada satu kata yang Tuhan pakai terhadap mereka, lamban hati. Ini yang kita mau belajar. Saudara bisa bayangin, ini Tuhan Yesus sendiri loh, menemui 2 orang muridnya. Kalau misalkan itu adalah Tuhan Yesus menemui orang di jalan yang mungkin belum pernah ketemu Tuhan Yesus sebelumnya, atau yang mungkin baru sekali 2 kali, mungkin orang itu terus nggak mengenali Yesus lagi, yaitu hal yang wajar. Tapi ini dikatakan 2 orang murid. Kalau tidak dikatakan murid, udah pasti itu ketemu Tuhan Yesus sangat sering. Selama 3,5 tahun Tuhan Yesus pelayanan, melewati banyak khotbah, banyak hal, mujizat, banyak yang ajaib Tuhan Yesus lakukan. Yang namanya murid selalu pasti ada di situ. Dan bisa-bisanya 2 orang murid ini ngomong ke Tuhan Yesus, kamu orang asing yang gak ngerti apa-apa ya? Aneh gak?
Aneh. Bahkan Tuhan Yesus yang mereka sangat sering temuin, gurunya sendiri, 2 orang murid ini ngomong apa? Kamu orang asing ya? Aneh banget. Tapi kita mau belajar, kenapa kok bisa 2 orang murid ini sangat bodoh dan sangat lamban hati. 2 slide nextnya. Sorry. Oke. Di ayat Lukas 24 ayat 16 tertulis dengan sangat jelas. Dibilang seperti ini. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Sangat jelas ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Kita tahu kalau mata kita tertutup, kita nggak pernah bisa tahu apa yang ada di depan kita. Oke, sebelum lanjut, rokok ada games, silakan Kak Ibung. Oke, aku butuh 3 orang sukarelawan. Ferry kenapa kabur? Kapok. Enggak Ferry. Tapi gini, nanti ini akan ada games. Enggak, bosen. Enggak fair, thank you. Oke, yang menang hadiahnya adalah tiket nonton Doctor Strange. Udah pada nonton belum? Belum kan? Ya udah 3 orang, siapa mau? Boleh maju. 3 orang, boleh maju. Oke, Kiel 1. Maju aja. Ayo siapa dulu? Oke, udah. Nate, Tessa sama Kiel jadi nggak? Oke, yuk sini. Mata kalian tiga-tiganya akan ditutup. Dan kemudian kalian, wah udah ngintip Kiel. Ngintip kamu. Oke. Semoga gak datang. Udah Ki, nanti kamu belakangan nonton sama aku udah. Nanti kamu undur dulu dan ngintip. Oke, satu orang. Oke, Anes. Bantuin Pak. Oke, mata kalian 3 orang akan ditutup, ya. Dan tugas kalian adalah cepet-cepetan nebak benda apa yang kalian pegang nanti di meja ini. Oke? Clue-nya adalah bendanya sejujurnya agak menjijikan. Mungkin agak kenyal-kenyal berlendir gitu, gak jelas. Tapi bukan binatang deh, kemarin Ferry kena ya. Enggak binatang, tapi agak lendir-lendir, bisa jadi itu. Kelihatan nggak? Kelihatan? Oke. Pokoknya tugas kalian seperti itu. Ada 3 benda, dan yang menjawab 3 yang paling benar, dapat tiket nonton Doctor Strange. Oke, belum nonton kan kalian? Oke, sip. Oke, benda pertama ini. Oke, ya. Oke, yuk. Kalau tahu jangan, kalau tahu disimpan dulu. Iya tuh. Kalau tahu diem dulu ya, Tes. Apa tuh? Udah. Oke, next. Udah. Ayo Nate. Salah. Sorry. Ini. Udah, diam dulu Nate. Diam, jangan dijawab dulu. Udah, cukup ya. Oke, Anes. Oke. Ini Nes. Oh, nih. Ya, ini. Ini. Ini loh. Udah ya. Tahu ya? Tahu. Oke. Sekarang Anes bisikin Kak Ipung, itu apa? Tessa bisikin Levin, itu apa? Net bisikin aku, itu apa? Oke ya, Vin, Tessa apa? Tisu basah. Tisu basah, sama. Tisu basah. Net bilang lem fox. Oke. Poinnya Tessa sama siapa? Anes 1-1 ya. Oke, next.
Benda lainnya? Ya udah oke. Ih, Kak Ipung jorok ih. Oke, ya. Yuk tes ayo, maju. Ih. Apa nih? Apa tuh? Apa tuh? Oke. Sip. Yonet. Sini. Ini. Oke. Udah ya, oke. Yones. Sini. Oke, yuk. Coba bisikin. Apa nih? Oke, apa Vin? Spons. Net juga bilang spons. Cuci piring. Mencuci piring. Oke, benar semua. Oke deh. Fix semua dapat 1 nilai 1-1. Oke. Yang terakhir. Oke, yang terakhir. Yes. Ini paling Ayo, tes. Oke, udah. Ayo, Nate. Oke, ya, Anes. Nggak boleh. Ini. Ya. Udah ya. Oke, tahu. Oke. Ya, apa? Apa, Bin? Uang. Net juga bilang uang. Anes bilang apa? Uang kertas. Uang kertas. Oke. Benar semua uang. Tapi pertanyaannya, kalau kalian bisa tebak nominalnya uang berapa, uang ini jadi punya kalian. Kalau bisa tebak dengan sangat tepat, uang ini bisa jadi punya kalian. Ayo, Tessa berapa? Tebak berapa? Tebak aja nih kok. 50. Oh, ngarep banget 50. Net berapa deh? 20. 20. Nes berapa, Nes? Hah? Berapa? 100. Aduh, 100. Oke deh, buka kata kalian. Sorry guys, cuma 5.000, nggak ada yang bener. Oke. Sip, tapi kalian bisa lihat nggak sih dari games ini? Kalau katakanlah ya, tadi tisu basah, tanpa mata kalian tertutup, itu tisu ada di atas meja ini, dan aku tanya, ini apa? Kalian bisa dengan cepat nggak jawab? Oh nggak? Nggak ditutup. Kecepatan kalian untuk bisa nebak ini tisu basah itu berapa lama? Susah mungkin. Bahkan 0, sekian detik, berapa knot gitu kan. Tapi kalau kalian mata kalian tertutup, butuh berapa lama kalian untuk meraba, untuk memakeup? 10, sombong sekali. Butuh sangat lama. Dan itulah kelambanan hati. Kalau kalian misalkan ya, tanpa ditutup matanya, tanpa dipegang aja, tahu nggak itu berapa? 5.000. Tapi kalau kalian ditutup mata, bahkan kalian raba, remes-remes dan segala macam, nggak ada dari kalian yang jawab dengan benar ini nominalnya berapa. Dan itulah kelambanan hati. Ada sesuatu yang menutupi mata kita, sehingga kita tidak bisa menangkap, bahasa Alkitab ngomong apa? Tidak bisa mengenali Tuhan. 2 orang, muridnya bahkan, yang mungkin orang terdekat dari Tuhan Yesus, dan kemudian dia nggak pernah bisa tahu itu siapa Tuhannya, itu siapa gurunya. Ya, itulah kelambanan hati. Paham ya? Oke, thank you. Karena kalian udah bantu banyak, 3-3-nya nonton bareng ya. Oke, nanti CL yang bayar. Oke, tapi thank you Anes, Net, dan Tessa. Kita nanti atur jadwal. Oke, tapi itulah kelambanan hati, saudara. Dan Alkitab berkata apa? Mata yang terhalangi, dia nggak pernah bisa mengenali Tuhan. Dan kalau kita nggak pernah bisa mengenali Tuhan, kita menjadi
bodoh dan lamban hati. Ada satu contoh, next ya. Kenapa kalau misalkan kita bodoh dan lamban hati itu gimana sih? Efeknya apa? Pertama, kita nggak bisa melihat Tuhan, kita nggak bisa lihat jalan dan kuasa bahkan mujizat yang Tuhan berikan. Kita nggak akan pernah bisa lihat. Karena apa? Kita nggak pernah bisa lihat. Banyak orang berdoa, Tuhan, aku minta jawaban doamu. Aku minta jawaban keluar dari masalahku ini apa sih sebenarnya? Jalan keluarnya itu di mana sih? Bergumul bertahun-tahun, tapi bayangkan kalau itu mata ditutup dan saudara ada di depan pintu, pintunya itu tinggal di depan, tinggal melangkah beberapa langkah dan sampai. Tapi kalau mata kita tertutup, mau keliling ruangan kayak apa segala macam, cobain satu-satu, mana sih jawaban doaku? Mana sih? Yang paling sering jodoh, ya kan? Mana sih jodohku? Itu kan jawaban doa dari semua dari kita kecuali Koko. Sorry ya. Tapi itu apa namanya? Itu pertanyaan yang mungkin mana sih? Dan kita nggak pernah bisa lihat, karena mata kita tertutup. Dan salah satu ciri mata kita tertutup, kita nggak pernah bisa melihat kebenaran yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Banyak orang ngomong, aku nggak dicintai, Tuhan nggak mengasihi aku, Tuhan nggak sayang sama aku. Apakah itu benar? Menurut Koko salah besar. Yang Koko kenal, yang Koko sembah adalah Tuhan yang selamanya akan mencintai kita. Sejatuh apapun kita, Dia akan tetap menerima balik kita. Tapi ada banyak orang, aduh aku udah berdosa lagi, aku udah toh lagi. Dan dengan intimidasinya, dengan semua pressure-nya, aku gak layak, Tuhan aku gak layak, udahlah aku mundur aja. Udahlah aku lari dari panggilan, udahlah aku menyerah dan lain sebagainya. Itu salah satu penyebab dari mata yang tertutup. Satu lagi, contohnya apa? Koko rasa udah banyak yang bocor sih. Dari dia tuh ingin bikin surprise itu loh. Bahwa CAL tuh udah hamil. Tapi Koko percaya banyak yang cepu di sini. Males banget ya. Tapi tahu gak kalian? Waktu CAL belum tahu. Kalian bisa lihat gak anaknya sekarang? Enggak dong. Gak mungkin dong. Bahkan CAL sendiri gak bisa lihat anaknya sendiri. Kenapa? Karena kan tertutup pakaian, tertutup tubuhnya sendiri. Gak bisa lihat. Ada sesuatu yang menutupi sehingga kita tidak bisa melihat. Kemarin awalnya gini, tiba-tiba jadi sensi banget teman-teman. Tiba-tiba tengah malam nonton sinetron Ikatan Cinta kan, itu ritualnya CAL sebelum bubuk. Selalu nonton Ikatan Cinta, tiba-tiba marah-marah sendiri. Ini gimana sih cerita muter-muter gak jelas gitu. Ini gimana sih, kenapa pemainnya ganti, gitu. Kurang ganteng ini, kurang apa segala macam. Ngomel-ngomel sendiri. Kenapa ya gitu, tiba-tiba bisa marah-marah. Terus besoknya makan mie goreng. Kenapa sih Indomie bikinnya minyak keriting gitu? Kenapa sih gini-gini gitu? Apa-apa dimarahin, apa-apa jadi diomelin segala macam. Ya, saya korban ya. Jadi, tapi aku, kenapa jadi sensi banget ya? Terus aku coba deh. Kamu tes spek deh gitu. Kok tiba-tiba jadi sensi daripada aku jadi korbanin terus gitu. Jangan-jangan kamu hamil gitu, kamu gitu. Akhirnya benar dites dan ternyata positif. Apakah setelah positif tuh bisa lihat hamil ada bayinya? Kita nggak bisa lihat. Baru setelahnya, akhirnya setelah positif, terus setelah itu kita datang ke dokter dan di USG. Next. Ini gambarnya kayak gini ternyata. Itu ponakan-ponakan kalian yang hitam gitu tuh. Ukurannya cuman 7 cm sekian gitu, sangat kecil. Baru usia 5 minggu. Tapi sekalian Koko ceritain supaya kalian bisa bantu doain ya. Itu ponakan-ponakan kalian ya. Nanti yang harus dijagain bareng-bareng gitu kan. Tapi selama nggak bisa lihat bahwa udah ada bayi, udah ada janin di dalam perut CAL, di dalam kandungan CAL, dia nggak akan pernah tahu bahwa dia hamil. Setelah dilihat, dia baru tahu. Sebelumnya, tahu nggak, main
ke kolam renang yang setinggi 5 meter dan loncat itu berkali-kali. Aku sampai bilang, aduh, kok nggak terlalu berani sih. Tapi si Alu berani berkali-kali, cur 5 meter, naik lagi, loncat lagi gitu. Tuh Tuhan gimana sampai aku, hati-hati loh, nanti kalau udah ada isinya nanti brojol di waktu loncat kan repot itu. Sampai ngomong gitu, ya udah baru berhenti. Sampai loncat, makannya ngawur. Makan sate asin pinggir jalan, makan apa aja, micin-micin gitu segala macam. Ngawur banget. Karena apa? Dia nggak lihat pada saat itu dan dia akhirnya karena nggak bisa melihat, dia nggak bisa tahu, dia nggak bisa kenal ada bayi, ada janin dalam kandungannya. Tapi detik setelah lihat dan tahu, apa yang dilakukan? Bahkan mau turun tangga, aduh, hati-hati banget. Itu jadi manja banget, tau nggak? Ini sekarang curhat ya. Padahal lebay banget sih. Kayak, kok pengen minum? Tinggal minum diambil gitu. Jadi minta diambilin. Kok pengen ini gitu. Terus sekarang jadi punya ancaman. Kayak hari ini ya, tadi dia tuh mau pakai kaos doang. Terus ngasih, aku mau kamu pakai jaket ini gitu. Nggak mau lah, panas, ribet segala macam. Aku hamil loh ya. Itu diancam gue. Aku hamil loh ya. Gitu. Oke. Itu sebenarnya panas banget. Udah ngomong ini udah malas nih, jaketnya udah sobek-sobek. Oke lah gitu. Udah jadi ancaman, dia punya ancaman. Karena apa? Dia tahu gitu. Dia lihat lewat tadi ada di dalamnya itu. Nah ini yang pentingnya kenapa sih kita harus membuka selaput demi selaput yang ada di mata kita. Supaya kita bisa mengenal Tuhan. Supaya kita tidak lamban hatinya. Next, apa sih yang menghalangi mata kita? Apa sih yang menutupi mata kita? Banyak hal. Bisa kemarahan kalian, bisa kekecewaan kalian, kebekuan kalian, bisa dosa dan ikatan, bisa pikiran manusia. Tahu teman-teman, Koko ini punya teman yang cara pikirnya tuh aneh menurut Koko, unik gitu. Jadi dia kalau misalkan mau pilih sesuatu atau mau memutuskan sesuatu, dia akan tanya semua orang. Tapi padahal dia udah punya cara pikir, dia udah punya pikirannya sendiri. Ini yang benar. Tapi dia tanya semua orang, tanya semua hamba Tuhan. Bu, tolong doain saya, apa yang saya harus lakukan. Pak, doain saya, semua ditanyain. Dan jawabannya sebenarnya semua mirip. Yang udah pasti itu jawaban Tuhan. Tapi dia dengan PT-nya ngomong, Tuhan belum bicara, Tuhan belum ngomong apa-apa. Loh, terus sampai ditanyain, loh, terus menurutmu Tuhan tuh harusnya jawabnya seperti apa sih? Iya, kalau Tuhan memberkati aku, Tuhan tuh harus kasih aku pekerjaan. Tuhan harus siapin aku mobil, siapin aku rumah. Harusnya gitu jalannya. Bulet nggak karuan. Tapi dengan pikiran dan kebenarannya diri sendiri, dia akhirnya Tuhan bisa bekerja nggak? Nggak bisa. Dia udah punya patokan, Tuhan kalau bekerja seperti ini. Padahal kita ngomong apa? Tuhan itu kalau bekerja, Tuhan kalau memberi, itu yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita bayangkan. Tapi dengan pikirannya sendiri, dengan pertimbangannya sendiri, harusnya ini gitu. Dan itu menutupi matanya sebenarnya. Sehingga dia tidak pernah bisa menikmati janji Tuhan. Ada banyak trauma, ada luka masa lalu. Ada sangat banyak yang bisa menutupi mata kita. Terus kalau kalian tanya, kok aku tahu nih mataku ini tertutup. Aku tahu ada yang menutupi mataku. Aku harus gimana? Gitu. Sejujurnya kok kalau misalnya ditanyain seperti itu, kau kan jawab juga, aku juga nggak tahu. Tapi ada sebuah kebenaran yang kita bisa sama-sama nikmati, yang disebut dengan anugerah. Next. Ini Alkitab sendiri yang ngomong, kelanjutan dari kisah yang tadi. Di ayat 27 dibilang seperti ini. Lalu ia, Tuhan, menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Tuhan itu sendiri dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Bayangkan, dengan kata lain tuh gini, Tuhan itu akhirnya ngejelasin seluruh isi Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu, istilahnya begitu. Dijelasin. Siapa sih Tuhan Yesus itu? Siapa sih kenapa dia harus datang ke dunia? Dijelasin semuanya.
ke dua orang murid ini. Benar-benar istilahnya all out banget Tuhan untuk jelasin. Dan di ayat 28, pada saat itu kan mereka ngobrol pada saat perjalanan. Di ayat 28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Sampai udah mau nyampe, lalu Tuhan tuh berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Atau kayak gini, kabarnya gini, udah mau nyampe, ya udah ya cukup, kalian udah mau nyampe, aku mau lanjut nih. Aku mau lanjut jalan, udah ya, bye, aku tinggal ya. Kayak Tuhan seolah-olah, oke deh, cukup deh. Kita berjumpa, kita berjalan sampai sejauh ini, aku sudah menjelaskan sangat banyak hal, oke cukup, bye-bye. Gitu. Tapi apa yang mereka lakukan? Dua orang melakukan apa? Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Tuhan untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Katanya seperti ini. Tuhan ngomong, dah ya, bye, cukup sampai sekian. Sampai sini, aku mau lanjutkan perjalanan. Dua orang ini ngotot. Dua orang ini maksa. Tuhan, please jangan engkau lanjutkan perjalananmu. Please engkau tinggal dalam rumah kami. Engkau jangan lanjutkan, jangan pergi. Engkau tetap di sini. Engkau harus ada bersama kami. Ada yang disebut dengan ngotot. Ada yang disebut dengan memaksa. Tuhan, please tolong Tuhan. Jangan pergi, jangan tinggalin. Jangan engkau lari, jangan engkau pergi, engkau lanjut ke bawah, jangan. Please, engkau tetap di sini. Engkau harus ada di sini. Bersama-sama dengan kami. Tinggal di rumah kami. Next. Dan akhirnya Tuhan, oke deh, aku stay di rumah kalian malam ini. Dan disebutkan seperti ini. Waktu Tuhan duduk makan dengan mereka, Tuhan mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Di ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Tuhan lenyap di tengah-tengah mereka. Bahkan ya saudara, Tuhan Yesus menjelaskan satu Alkitab full Kejadian sampai Wahyu. Terbuka enggak mata mereka? Enggak. Mungkin buat sebagian kita, Tuhan aku ke gereja setiap minggu, aku datang persekutuan datang ini, udah setiap hari dengerin firman Tuhan, dengerin khotbah. Apakah itu jaminan mata kita terbuka? Enggak. Ada satu yang disebut dengan anugerah. Hanya dengan Tuhan kasih roti, lambang dari tubuhnya, lambang dari hidupnya sendiri, kemudian itu dia pecahkan dan bagi ke mereka. Dan seketika itu dia berubah. Mata mereka terbuka. Itulah yang disebut dengan anugerah. Nanti sebelum kita pulang kita akan sama-sama makan roti dan minum anggur perjamuan kudus. Tapi itu bukan menjadi sebuah perjamuan yang biasa atau sekedarnya. Tapi ketika nanti kalian makan dan minum, doa dalam hati kalian. Tuhan, aku tahu sangat banyak selaput yang menutupi mataku. Aku tahu sangat banyak hal yang membuat mataku ini terhalangi. Tuhan, aku minta pada saat tubuh dan darah-Mu ini masuk ke dalam hidupku, biar terbuka setiap mataku. Karena aku rindu, aku mau mengenal Engkau. Aku rindu, aku mau mengenal kebenaran-Mu. Aku rindu, aku mau dibebaskan. Amin. Oke, yuk CL. Ada sedikit hoaks yang harus diluruskan. Yang pertama, Cici sudah tidak nonton Ikatan Cinta. Dulunya iya, karena setelah Aldebaran meninggal, Cici males nonton lagi. Dan setiap malam, kayak tadi enggak setiap malam sih, kayak kemarin 2 hari yang lalu malam-malam, Cici lagi main PUBG. Pengen ya istrinya main PUBG. Tahu apa yang dilakukan Ko Patrick? Nonton Korean drama sambil nangis-nangis. Sambil makanin tomat, cherry tomat, imut banget gitu, kayak ngeliatin gitu, kayak istrinya main PUBG, jedar, lagi nangis-nangis, nontonin Korean drama sambil makanin cherry tomat gitu nih, dikupasin satu-satu, dimakan cherry tomatnya. Memang saya punya suami yang sangat manis dan
imut. Tapi apa ya, terus apa lagi yang harus diluruskan ya? Apa lagi ya? Ada hoax-hoax tertentu yang diberitakan oleh Ko Patrick. Enggak, Cici nggak sensi. Cici cuma sensi sama Ko Patrick, Cici nggak sensi sama mie goreng. Buat Cici mie goreng nggak ada salahnya, kenapa Cici harus sensi sama mie goreng? Cici cuma sensi sama Ko Patrick doang, buat Cici ngelihat rambutnya acak-acakan, buat Cici itu rambut kenapa sih botakin aja. Terus Cici ngelihat Ko Patrick telat datang mau makan, udah janjian makan siang jam 12 siang, telat datang, Cici ngomel-ngomel ya seperti biasa lah, kayak pengen dimakan gitu loh kayaknya. Pengen makan orang. Nah, salah satu juga alasan sebenarnya hari ini kita temanya adalah kasih mula-mula. Tapi pertama karena Cici lihat ini pesan yang sangat luar biasa. Sayang kalau hari ini kita harus sharingkan dua tema yang sama-sama penting. Dan yang kedua Cici merasa nggak layak untuk hari ini cerita tentang sharing khotbah tentang kasih mula-mula. Kenapa? Cici nggak tahu kenapa. Kemarin terutama Cici kayaknya pengen makan orang rasanya. Gak tahu kenapa rasanya hati itu bener-bener kesel pengen ngajak ribut semua orang. Akhirnya Cici menemukan pelampiasan yang tepat. Cici bilang, kok supaya aku gak marah-marah sama kamu, aku punya pelampiasan yang tepat. Aku marah-marah kepada admin Shopee, mimin Shopee. Cici beli barang dari tanggal 26 April sampai hari ini baru nyampe. Dan Cici marah-marah sama orangnya, kenapa ini paketnya gak nyampe dan sebagainya. Setelah marah-marah Cici, aduh Tuhan ampuni aku, ampuni hamba. Setelah marah-marah Cici minta maaf, Min maaf ya aku marah-marah, gak maksud marah-marah kok, tapi minta paketnya aja lebih cepet nyampenya. Dan akhirnya Cici merasa aduh kayaknya aku kurang layak untuk menyampaikan tentang yang namanya kasih mula-mula. Itu sesuatu yang sangat penting dan sangat buat Cici itu sesuatu yang sangat sakral dan sangat penting. Tapi nanti kita masih punya sangat banyak waktu untuk sharing tentang kasih mula-mula. Teman-teman, minggu depan kita akan lakukan hal yang berbeda. Minggu depan kita akan lakukan satu hal yang sangat berbeda. Apa sih minggu depan kita? Minggu depan kita akan lakukan. Minggu depan kita akan ada yang namanya worship night. Worship night itu gak akan ada yang khotbah, kalaupun sampaikan pesan Tuhan singkat, padat, jelas, cuma sebentar. Tapi sisanya apa? Kita akan sembah Tuhan, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan benar-benar menyembah Tuhan dengan segenap hidup kita. So teman-teman, kita ini ada di dalam yang namanya pulau penyembahan. Meskipun penyembahan yang ada di pulau ini sebagian besar mungkin adalah penyembahan pada penyembahan berhala. Tapi kita mau bilang, kita ada hadir di pulau ini untuk menyembah penyembahan yang benar kepada Yesus Kristus Tuhan. Penyembahan yang sejati pada Yesus Kristus Tuhan harus kita angkat, kita naikkan di hadapan Tuhan. Jangan mau kalah dengan mereka yang menaikkan penyembahannya. Kenapa? Mereka mungkin menaikkan penyembahan dengan totalitas, dengan all out. Masakan kita cuma 2-3 jam gak tahan untuk menyembah Tuhan. Kalau kita gak tahan 2-3 jam menyembah Tuhan ya, gimana bisa kita masuk surga? Masuk surga itu nanti dikali kekekalan, kita akan 2-3 jam kali kekekalan, dikalikan lipat dengan kekekalan, kita akan nyembah Tuhan terus. Gak ada yang namanya kita main, gak ada yang namanya kita nongkrong gak jelas. Itu di surga nanti kita akan isi hanya nyembah. Kalau kita nih ya cuma nyembah Tuhan setengah jam, sejam aja udah gak tahan. Berarti kita belum layak buat masuk surga. Kita belum cocok buat masuk surga. Bosen loh nanti kalau nggak kalian di surga isi cuma nyembah Tuhan, tapi nggak ada kebosanan di sana. Kita nggak akan ngerasa bosan. Maka dari itu kita harus latih diri kita, latih tubuh, jiwa dan roh kita untuk menyembah Tuhan dan menyembah Tuhan. Biar sekali lagi didapati true worshipers, penyembah-penyembah Tuhan yang menyembah dalam roh dan kebenaran di tempat ini untuk Tuhan kita yang kita cintai. Amin. Bicara tentang kelambanan hati, teman-teman. Banyak dari kita ya seringkali gak sadar bahwa sebenarnya kita ini sedang ada dalam yang namanya kelambanan hati. Kita gak sadar. Nah salah satu cirinya apa sih Ci? Salah satu ciri-cirinya nih ya misalnya gini. Kadang-kadang kita ini ngerasa gini, aku tuh udah ikut kebaktian setiap Selasa, setiap Minggu. Wah pokoknya setiap hari isinya kebaktian terus. Tapi kenapa ya aku tuh kayak ngerasa belum kenal Tuhan. Tapi kenapa ya temanku ngerasain ngalamin Tuhan jauh lebih dahsyat. Aku kok ngalamin Tuhan sedikit juga enggak ya? Aku kok rasanya mengalami Tuhan, mujizat Tuhan sedikit juga enggak. Hati-hati. Itu salah satu indikator
bahwa ternyata sebenarnya masih ada selaput yang menutupi matamu. Hatimu ternyata lamban. Karena saat semua orang yang lain mengalami Tuhan, kita gak ngalamin. Saat orang nih di dalam kebaktian lagi ngerasain hadirat Tuhan, orang bisa nangis-nangis ketemu Tuhan, orang bisa dijamah Tuhan. Dan dengan santainya kita cuma ngeliatin mereka dan kata, itu mah emosi doang. Atau bahkan kita gak menghakimi, tapi kita gak ngerasain apa-apa. Itu salah satu indikator bahwa hatimu lamban. Ada selubung yang menutupi matamu. Ini kenapa suaranya jadi seperti ini? Dikecilin dikit? Iya, thank you. Ada sesuatu yang menutupi matamu yang engkau mungkin gak sadar bahwa itu menutupi, tapi tanpa engkau sadari engkau kayak ketinggalan jauh. Yang lain udah ngerasain Tuhan, udah dipakai Tuhan dengan dahsyat, udah bahkan beberapa mungkin diberikan penglihatan, diberikan mimpi sama Tuhan. Kita kok kayaknya gini-gini aja ya hidupnya. Kayaknya kok gak ada apa-apa ya, hati-hati. Jangan-jangan hatimu lamban. Sebenarnya biasanya sebagian besar ini dialami oleh pria. Sindrom ini biasanya nggak menutup kemungkinan, tapi biasanya dialami pria. Kenapa? Karena biasanya laki-laki pria ini lebih pakai otak, lebih pakai pikiran, lebih daripada para wanita. Dan kita seringkali batasi Tuhan. Kita bilang, oh kalau hadirat Tuhan ada, itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Hadirat Tuhan yang seharusnya itu seperti ini, harusnya seperti ini. Dan akhirnya kita kotakkan Tuhan. Kita taruh Tuhan dalam sebuah kotak yang berkata Tuhan gak boleh keluar dari kotak ini. What if? Gimana kalau ternyata Tuhan mau bekerja dengan hadiratnya yang aneh? Tiba-tiba ada yang keketawaan. Holy laughter. Di luar negeri udah beberapa kali juga ada hamba Tuhan yang datang ke Indonesia. Diberikan yang namanya karunia holy laughter. Di tengah kebaktian semua orang ketawa. Apakah kita akan menuding dan berkata sesat? Atau di situ kita akan berkata, kalaupun aku belum mengerti, bukakan mataku Tuhan. Saat hari itu Tuhan menyembuhkan orang buta dengan ludahnya. Mungkin kalau hari itu ya kita ada di sana, mungkin kita akan berkata sesat. Kenapa katanya dia adalah nabi tapi jorok banget ya. Gak usah lah pakai ludah lah, kita sekarang pakai minyak urapan aja sering dibilang sesat kok. Ini pakai ludah. Diludahin, diolesin matanya sembuh. Kenapa? Karena banyak mata yang tertutup. Banyak mata yang gak bisa melihat Tuhan. Dan itu salah satu indikator. Jangan-jangan kita ini ternyata tanpa kita sadari mata kita tertutup. Banyak terutama biasanya ya banyak nih om-om yang Cici kenal ya banyak ya. Istrinya mah udah ngalamin yang wah dahsyat ajaib. Suaminya cuma diem doang, ngeliatin, gak ngalamin apa-apa. Di tengah kebaktian yang sama, di tengah hadirat Tuhan yang sama, di tengah sebuah lawatan yang sama, yang satu bisa ngalamin Tuhan, yang satu bisa berkata gak ada apa-apa kok. Ini orang aneh-aneh aja sih, ngapain sih? Itu salah satu ciri-ciri bahwa hatimu lamban, matamu sedang tertutup. Saudara, Cici mau kasih tahu bahwa mujizat Tuhan itu saat kita mengalami mujizat Tuhan tidak ditentukan dengan seberapa spektakulernya mujizatnya. Sekali lagi, mujizat Tuhan yang kita rasakan itu tidak ditentukan dengan seberapa spektakulernya mujizat yang Tuhan kerjakan. Contohnya apa Ci? Hari itu ada yang namanya bangsa Israel keluar dari perbudakan dari tanah Mesir menuju pada tanah perjanjian. Dan di tengah jalan itu Tuhan buat sangat banyak mujizat. Tuhan berikan tiang awan, Tuhan berikan tiang api, Tuhan belah laut merah, Tuhan turunkan mana dari surga. Tapi hari itu hati orang-orang Israel begitu lamban dan matanya tertutup. Tuhan kasih mujizat yang luar biasa, dahsyat, ajaib. Toh mereka nggak menghargai setiap mujizat yang Tuhan kasih kok. Hari ini kalau misalnya, bahkan kalau misalnya tiba-tiba ada kucing turun dari langit. Saya mau beritahu kalau ada orang yang matanya tertutup. Engkau akan tetap berkata, oh itu adalah ilmu hitam. Oh itu adalah itu cuma ngada-ngada doang. Dan mungkin ada orang yang dengar ceritanya mungkin berkata, oh itu cuma hayalan imajinasi doang. Kenapa? Karena banyak hati yang tertutup.
Bandingkan dengan seorang perempuan Samaria yang hari itu dia cuma dikasih tahu Tuhan, betul apa katamu, kamu gak nikah tapi kamu sekarang udah punya 5 suami dan sekarang kamu gak hidup dengan satupun dari mereka. Oh, Tuhan gak bikin mujizat yang dahsyat, Tuhan gak bikin mujizat yang menggelegar di langit, enggak. Yang Tuhan lakukan apa? Dia cuma membaca hatinya yang paling dalam. Di titik itu buat seorang perempuan Samaria ini adalah mujizat terbesar seumur hidupnya. Dan disitulah dia percaya pada Yesus. Sekali lagi, seberapa dahsyat mujizat yang engkau rasakan dalam hidupmu tidak ditentukan dengan seberapa spektakuler yang Tuhan lakukan. Kadang-kadang simple kok. Engkau lagi pengen makan basreng katakanlah. Tahu basreng di sini? Tahu? Kau lagi kepengen makan basreng. Dan kemudian tiba-tiba ada orang ngasih kau basreng sesimpel itu dan kau bisa merasakan Tuhan tuh baik ya. Ada orang-orang yang saat waktu kemarin kita KKR, saat hujan tiba-tiba gerimis dan kita berdoa hujan berhenti dan hujan berhenti. Bisa berkata dengan hatinya berkata, wow Tuhan itu ternyata ajaib ya. Dan sebagian lagi yang berkata, enggak lah itu mah cuma kebetulan aja. Pas lagi doa, pas hujannya berhenti. Ya itu kebetulan aja lah. Tapi beberapa orang bisa berkata, Tuhan thank you ya. Ternyata engkau masih menunjukkan mujizatmu dulu engkau menghentikan badai. Hari ini engkau memberhentikan hujan. Thank you Tuhan. Dan hatimu jadi percaya dengan bulat. Satu kejadian yang sama bisa menimbulkan cerita dan respon yang berbeda dari setiap orang. Pertanyaannya apakah hatimu hari ini tidak lamban ataukah engkau ternyata masih punya hati yang lamban? Hari ini mari cross check lagi ke hati kita. Mari cek lagi ke hati kita. Jangan-jangan ternyata aku nih selama ini hatinya masih terlalu lamban. Masih sangat lamban. Nah Cici mau ajak kita buka di ayat yang tadi yang ayat berapa ya yang Yesus seolah-olah hendak. Ayat berapa? Oh udah. Tadi yang pertama, indikator-indikator hati yang lamban. Yang kedua, mereka mendekati kamu, mereka mendekati kamu yang mereka tuju lalu berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Teman-teman, ada satu titik dalam hidup kita di mana Tuhan menginginkan yang namanya perjuangan dari hidup kita. Ada satu titik dalam hidup kita. Bukan hanya satu titik, tapi setiap saat dalam hidup kita. Tuhan tunggu dan Tuhan rindu untuk menerima, untuk melihat ada yang namanya perjuangan untuk mengejar Tuhan dari hidup kita. Sebagian orang akan berkata, oh mencintai Tuhan itu dari hati saja. Tapi sebagian orang akan berkata seperti Yakub, jangan tinggalkan aku Tuhan sebelum engkau berkati aku. Oh teman-teman baca di Alkitab di Kejadian, ada kisah di mana hari itu Yakub bergulat dengan Tuhan. Yakub bergulat dengan malaikat dan dia berkata, jangan pergi sebelum engkau memberkati aku. Akan ada orang-orang yang begitu keras kepala, bukan untuk keras kepala yang negatif, bukan untuk keras kepala yang buruk, tapi begitu keras kepala untuk mengejar Tuhan. Jadi pernah bilang sama salah satu dari kalian, kalau soal Tuhan, egois gak apa-apa. Egois dalam arti apa? Ci, kan kita gak boleh egois. Saat bicara tentang kejar Tuhan, gak apa-apa. Karena itu adalah hal terpenting dalam hidup kita. Kalau Daud gak egois, hari itu dia gak akan bilang ke istrinya yang hina dia. Dan berkata, Daud kamu ngapain nari-nari? Nari-nari kayak orang gila. Nari-nari kayak gundik-gundik tuh. Kayak hamba-hamba yang di bawah tuh. Kamu tuh kayak orang gila di bawah nari-nari. Dan saat istrinya sendiri maki-maki dia, istrinya sendiri ngehina dia. Hari itu keegoisan Daud untuk mengejar Tuhan berkata, aku gak peduli reputasiku. I'm so sorry my wife. Mungkin bahkan reputasi kita akan hancur, I don't care. Yang aku tahu bahkan aku akan menghinakan diriku lebih dari itu. Karena ada sebuah kebulatan hati, kebulatan tekad untuk mengejar semua yang ilahi. Seringkali
ada titik di mana Tuhan akan seolah-olah hendak meninggalkan kita. Ada titik di mana seolah-olah Tuhan gak ada di sana. Akan ada titik dalam hidupmu di mana seolah-olah Tuhan kayak hampa, kayak gak ada Tuhan, gak ada mujizat, gak ada keajaiban, gak ada hadiratnya. Datang ke hadirat Tuhan juga rasanya gak ngerasain apa-apa. Tapi di titik itu, let me tell you something. Tuhan tidak sedang benar-benar meninggalkan engkau. Tuhan hanya sedang menunggu effortmu, usahamu untuk mengejar Tuhan kembali. Dan mencari Tuhan dengan sekuat tenagamu. Ada saatnya di mana Tuhan akan merendahkan standarnya. Dan berkata sama Musa, Musa jalanlah silahkan. Aku akan kirimkan malaikatku untuk memimpin engkau. Dan disitulah kengototan Musa berkata, enggak Tuhan, aku mau engkau. Tuhan bilang, Musa kalau kamu lihat aku, kamu akan mati. Enggak Tuhan, aku mau kemuliaanmu. Di titik itu Tuhan menghargai kekerasan kepala Musa. Kenapa? Tuhan suka diperjuangkan. Tuhan senang dengan anak-anaknya yang berani meletakkan segala dengan hati yang bulat. Memperjuangkan apapun yang dia tahu itu adalah hal yang berharga. Teman-teman, kalau kalian pandang Tuhan sebagai sesuatu hal yang misalnya istilahnya ya, kayak apa ya, air minum ini. Oh ya ada air minum ini puji Tuhan, gak ada juga yang gak apa-apa, masih ada merek lain kok. Masih ada Aqua, masih ada merek lain. Ya kalau misalnya ada merek yang ini spesifik ini, ya puji Tuhan aku suka. Aku paling suka merek ini. Tapi kalau gak ada ya udah gak apa-apa. Tapi kalau engkau tahu misalnya ya, ini cuma merek, adanya merek ini. Gak ada juga gak apa-apa, engkau gak akan perjuangin. Ya seadanya lah, datang ke supermarket, beli minum seadanya. Adanya merek apa ya udah kita beli, yang penting kita haus kita minum, betul? Tapi kalau engkau tahu yang kau perjuangkan adalah sesuatu yang berharga. Caramu memperjuangkan, caramu memandang akan sangat berbeda. Tadi yang diperjuangkan cuma tiket nonton Doctor Strange. Coba kalau yang diperjuangkan adalah emas 30 kilo. Nah kira-kira bukan 1 kilo lagi, 30 kilogram. 1 kilonya 800 juta, 900 juta. 30 kilogram 25 M kira-kira itu. Sekarang siapa yang gak akan baku hantam di tempat ini coba? Semua akan baku hantam. Kenapa? Yang diperjuangkan sesuatu yang sangat berharga. Kalau misalnya kalian bilang, oh ya ikut Tuhan nyantai-nyantai aja, I'm so sorry, berarti di mata kalian Tuhan gak berharga. Kalau kalian bilang, oh mengejar yang ilahi ya udahlah santai-santai aja lah, nanti ke toko A ada, ke toko B ada, ke gereja A ada, ke gereja B ada, di mana-mana ada yang ilahi, I'm so sorry. Berarti di mata kalian Tuhan cuma seperti air minum ini. Yang ada ya puji Tuhan, gak ada ya gak apa-apa. Tapi saat engkau tahu siapa yang sedang kau perjuangkan, siapa yang sedang kau pertahankan dalam hidupmu, siapa yang sedang kau kejar, keilahian seperti apa yang sedang kau kejar, maka engkau mau korbankan apapun, kita akan kejar terus, dan kejar terus. Dan dia bahkan lebih berharga daripada 30 kilo emas. Dia bahkan lebih berharga dari gedung ini. Dia bahkan lebih berharga dari apapun yang kita bisa lihat di dalam dunia ini. Maukah kita memperjuangkan, mengejar Tuhan dengan segenap hidup kita, mencintai Tuhan dengan segenap hidup kita. Kalau misalnya di rumah kita ada di tas kita misalnya, saat kita bawa tas biasa isinya cuma kacamata murah lah, 100.000, gak ada artinya. Buat kita ya udahlah, kalau misalnya ada pencuri datang, mau yang mana? Boleh ambil, silakan, kamu mau yang mana? Tapi bayangin kalau misalnya kita di tas kita bawa emas kayak tadi, atau katakanlah uang cash 100 juta lah. Gak usah gede-gede, gak usah muluk-muluk. Uang cash 100 juta ada di tas kita. Apa gak kalian tidur sama tas kalian? Apa gak kalian peluk kemana-mana tas itu? Kenapa? Karena kalian begitu takut kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup kalian. Pernah gak setakut itu kalian kehilangan Tuhan? Pernahkah setakut itu untuk Tuhan pergi dari hidup kalian? Saat kita tahu Dia adalah Tuhan yang sangat berharga.
dialah pribadi, dialah cinta yang sangat berharga, dan begitu kita akan pegang itu, kita akan pelukin itu. Cici masih ingat dulu waktu awal-awal ya. Waktu awal-awal Cici masih kecil, masih umur berapa ya, mungkin umur 15 tahun. Cici melihat pemandangan yang sangat luar biasa. Teman-teman tahu satu kali ada KKR di Cirebon, dan hari itu KKR mulai jam 8 pagi. KKR mulai jam 8 pagi, itu orang dari jam 1 pagi, dari jam 2 pagi berkemah di depan gereja, di depan tempat kebaktian. Dingin-dingin berkemah, bangun tenda di depan tempat kebaktian. Kenapa? Mereka cuma menantikan begitu pintu dibuka, aku harus duduk di paling depan. Aku harus dapat tempat duduk untuk menantikan Tuhan, mengejar Tuhan, mencari Tuhan. Dan ini bukan dongeng, ini bukan cerita belaka. Cici sendiri melihat dengan mata kepala Cici sendiri. Orang tidur di taman depan, bangun tenda. Mereka bahkan gak mau nunggu di mobil. Kenapa? Takut tiba-tiba subuh-subuh itu pintu dibuka dan mereka ketinggalan informasi. Di depan di depan taman, mereka bangun tenda, bawa guling, mereka bawa selimut, bawa jaket, mereka tidur di sana, nungguin di sana. Dan tahu apa yang terjadi? Begitu jam 5 pagi, akhirnya karena udah terlalu penuh, terlalu banyak orang nunggu di depan. Jam 5 pagi, pintu dibuka. Begitu pintu dibuka, semua orang berdorong-dorongan masuk ke dalam tempat kebaktian. Sampai akhirnya apa? Itu pintu kaca pecah. Itu pintu kaca pecah, dan pintu kaca pecah itu nancep ke kakinya Ibu Nani yang pernah khotbah di sini, ingat? Ada yang pernah tahu? Jadi waktu itu mungkin sekitar 10 berapa belas tahun yang lalu. Jadi waktu itu pintu kaca pecah, nancep ke kakinya Ibu Nani, dan akhirnya kakinya tulangnya patah karena kepotong sama kepotong sama kacanya. Sampai akhirnya setelah kebaktian tetap Ibu Nani hari itu tetap ikut kebaktian, mimpin kebaktian dengan sangat luar biasa, kakinya diperban dan tetap duduk di sana untuk kebaktian. Selesai kebaktian, baru Ibu Nani pulang, langsung dibawa naik mobil cepat ke Bandung dan dimasukkan ke dalam rumah sakit tulang. Tapi itu yang Cici lihat. Cici bersyukur Cici pernah mengalami masa itu. Cici lihat bagaimana orang itu ya, waktu ada KKR kebaktian di Semarang, temen Cici nih ujian sekolah. Saking kepengen, haus dan laparnya akan Tuhan, apa yang dia lakuin? Dari Bandung dia pergi ke Semarang, siang-siang setelah beres ujian, setelah ikut kebaktian malam tengah malam ambil pesawat paling malam pulang lagi ke Bandung, ujian lagi, siangnya pergi lagi ke Semarang naik pesawat, kebaktian lagi, pulang lagi. Di situ Cici melihat, itulah orang yang memperjuangkan artinya sesuatu yang ilahi. Kita jujur gak ada apa-apanya. Jujur kita dibandingin dengan orang-orang hebat itu, kita gak ada apa-apanya. Kita gak ada apa-apanya. Pertanyaannya adalah seberapakah stamina ilahimu, stamina rohmu untuk mengejar semua yang ilahi. Kejar yang ilahi, kejar yang ilahi. Inginkan Tuhan, inginkan Tuhan. Masihkah ada orang yang mengejar yang ilahi? Kalau engkau mengejar yang ilahi, Ci, aku datang kebaktian bukan hanya datang kebaktian. Bahkan Cici bisa lihat dari matamu satu persatu. Mana yang sangat lapar akan Tuhan. Mana yang hanya sekedar datang. Mana yang ingin menantikan sesuatu. Cici bisa lihat dari matamu. Kenapa? Itu terpancar dari caramu melihat. Dan saat engkau lapar akan Tuhan, kau akan kejar apapun. Kau akan lakukan apapun untuk Tuhan. Pengasingan, kau akan menyembah Tuhan dengan segenap hidupmu. Itulah orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Hari ini Cici cuma mau bilang, please, kejar Tuhan. Dia lebih berharga dari apapun yang kau punya dan kau miliki hari ini. Dan salah satu ciri terakhir, kalau matamu terbuka, di ayat yang keberapa kok? Yang berkobar-kobar. Lukas 24. Tadi ayat
Ayat yang ke-32. Kata mereka seorang kepada yang lain. Ini setelah mata mereka tercelikan. Setelah mata mereka dibuka. Dan Lukas 24 ayat 32 tertulis kata mereka seorang kepada yang lain. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan. Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Saat matamu terbuka. Saat engkau sembuh dari yang namanya hati yang lamban. Maka salah satu cirinya adalah hatimu akan berkobar-kobar. Dan engkau akan menyadarinya. Kau akan tahu betul hatiku sedang berkobar untuk Tuhan. Ada sebuah pertanyaan sederhana hari ini. Seberapa banyak kita yang mencintai Tuhan kita? Boleh angkat tangan? Oke, setiap kita akan berkata, kita mencintai Tuhan kita. Satu pertanyaan lagi. Seberapa dari kita yang sedang jatuh cinta dengan Tuhan kita? Engkau bisa bilang engkau cinta Tuhan. Belum tentu engkau sedang jatuh cinta dengan Tuhan. Kau bisa bilang I love you Tuhan. Oh iya cinta. Tapi berbeda antara orang yang sedang mencintai Tuhan. Atau sungguh-sungguh sedang jatuh cinta. Setiap hari dengan Tuhan. Saat orang yang jatuh cinta dengan Tuhan, hatimu akan berkobar. Dan orang yang hatinya berkobar, kau gak akan pedulikan apapun di dunia ini. Yang kau tahu hanya kekasihmu, hanya orang yang engkau cintai, hanya pribadi yang sangat engkau cintai, itulah yang akan kau pedulikan. Kau gak peduli dengan yang lain. Makanya firman Tuhan berkata cinta kuat seperti maut. Sekuat itu cinta. Bahkan sampai jurang maut pun kita terjang untuk ketemu Tuhan. Cinta kuat seperti maut. Kalau kita lagi jatuh cinta sama pacar sama siapapun, wah jarak jauh dari Jimbaran ke Kintamani dihajar. Jarak jauh dari Jembrana sampai ke Karangasem dihajar. Kenapa? Karena yang namanya jatuh cinta itu akan mengendalikan seluruh hidup kita. Itulah yang namanya jatuh cinta. Nah hari ini biar hati kita berkobar-kobar sekali lagi. Kapan terakhir engkau berkobar-kobar untuk Tuhan? Kapan terakhir hatimu menyala saat ada orang berkata kejar yang ilahi? Kapan terakhir engkau menggebu-gebu dan berkata I want you Lord, aku mau engkau? Kapan terakhir engkau berkata Tuhan aku tahu aku gak layak, tapi aku mau engkau? Kapan terakhir saat engkau tahu seberapa najisnya kita, tapi toh itu tidak menghentikan langkah kita untuk datang dengan muka tertunduk dan berkata I love you. Mungkin aku gak layak bilang I love you sama engkau Tuhan. Setelah sekian banyak hal menyakitkan yang aku kerjakan. Tapi aku gak bisa bohongi hatiku. Cinta ini terlalu besar. Begitu berkobar dalam hidupmu. Hari ini Cici berdoa. Setiap mata kita terbuka. Dan saat matamu terbuka, hatimu akan berkobar-kobar untuk Tuhan. Saat matamu terbuka, di titik itulah gak ada yang lebih penting. Cuma Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Sampai kita berkata seperti lagu ini berkata, I love you, I love you, I love you. And I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. Kapan terakhir kali engkau bilang I love you ke Tuhan? Tapi bukan gombal. Kita nih sering kali gombal sama Tuhan. Bullshit lah. Isinya gombalan doang. I love you Tuhan. Tapi gak ada perasaan di dalamnya, gak ada cinta di dalamnya. Kapan terakhir kali engkau sungguh-sungguh duduk di kasurmu, di kamarmu dan dengan tangisan air mata berkata, I love you. I love you. Kalau sudah lama engkau gak rasakan itu, biar hari ini hatimu berkobar sekali lagi. Saya berdoa biar matamu terbuka. Dan hari ini tidak ada satupun yang terlewat. Setiap kobaran api Tuhan
akan muncul di hati kita masing-masing. Semua tahu lagu ini? Ada yang tahu? Gak tahu. Kita kalau gitu kita nyanyi lagu lain. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya Tuhan, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Kayaknya pada gak tahu lagunya juga, kita ganti lagu lain. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Masihkah engkau katakan itu dengan gemetar? Masihkah engkau katakan cinta itu ke Tuhan dengan perasaan? Dalam hidupku Ku tetap cinta Yesus. selamanya. Ku mau cinta Yesus Mau cinta Yesus. selamanya. Ku mau cinta Yesus Mau cinta Yesus. selamanya. Meskipun badai Pun badai silih berganti, dalam hidupku, ku tetap tetap cinta Yesus. selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah Seluruh ya Abba Bapa. Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu ya Bapa. Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ada satu lagu sederhana yang Cici suka banget untuk nyanyikan. Cici nggak tahu kalian tahu lagunya atau enggak, tapi izinkan Cici nyanyikan untuk kalian. Kalau kalian nggak tahu lagunya nggak apa-apa. Izinkan Cici nyanyikan lagu ini untuk kalian. Jesus, I'm in love with you, Jesus. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, take me deeper, deeper in love, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your
lagi dengan Engkau. With you, Take take me deeper, saat hati hamba berbunga-bunga, deeper. saat hamba berjumpa dengan Engkau. Jesus, I want more. Jesus, I want more. I want more of you. Jesus, I want more. Jesus, I want more. Tuhan, saat kami selalu ngerasa gak cukup untuk Engkau, Kamu lakukan lebih dan lebih lagi. Draw me closer, closer to your heart, closer to your heart. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love. Katakan dengan manis dari hatimu, With you, aku cinta Tuhan sama Engkau. Jesus, I'm in love. Dan biar hari ini hati kita berkobar. With you, Hari ini hati kita berkobar-kobar. take me deep, Take me deeper, deeper in love. deeper In love with you, Jesus, I want more. And Jesus, I want more of you, Jesus. I want more. Draw me closer, closer to your heart, closer to your heart. Jesus, I'm in love with you, and Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love, deeper in love with you, Jesus. I want more. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Teman-teman tahu ciri-ciri orang jatuh cinta? Gak akan pernah puas. Waktu 1 jam kerasa kayak 1 menit. Waktu 2 jam gak cukup. Pengennya ketemu lagi, ketemu lagi, ketemu lagi. Itu orang yang sedang jatuh cinta. Gak usah kepedean kalau kalian bilang lagi jatuh cinta sama Tuhan. Tapi nyembah Tuhan sebentar aja udah bosan. Namanya orang jatuh cinta gak peduli mau pacaran di restoran mewah, atau mau pacaran cuma di taman belakang rumah. Semuanya indah. Namanya orang jatuh cinta gak peduli mau makan steak mahal ataupun makan warteg murah, semuanya terasa nikmat. Karena itulah cinta yang akan mengubahkan semuanya jadi indah. Itulah mata yang terbuka. Mustahil untuk engkau tidak jatuh cinta dengan Tuhan kalau matamu terbuka. Mustahil untuk engkau tidak jatuh cinta pada Sang Pencipta kita kalau matamu tidak tertutup. Cowok ganteng aja semua cewek bisa jatuh cinta. Ini lebih dari itu, lebih indah. Semua keindahan di dunia dijadiin satu. Yesus kita. Semua keromantisan di dunia dijadiin satu. Itulah Yesus kita. Semua kehangatan kasih di dunia dijadiin satu. Itulah Yesus kita. Jadi gimana caranya aku tahu aku sedang jatuh cinta? Kau gak akan pernah puas hanya dengan dengar firman. Kau gak akan pernah puas hanya datang hari Selasa. Kau akan mau lebih, lebih, dan lebih. Itulah orang yang jatuh cinta. Kalau engkau masih bosan
hidupku Tuhan. I'm so sorry, mungkin engkau masih cinta sama Tuhan, tapi engkau sedang tidak jatuh cinta dengan Tuhan. Engkau mungkin masih sayang sama Tuhan, tapi ternyata jatuh cinta itu sudah hilang dari hidupmu. Cinta akan membutakan semuanya, tapi tidak dengan mencintai Tuhan. Itu akan mencelikan mata kita. Itu akan membuat kita melihat semuanya dengan sangat indah. Itu akan membuat kita melihat dunia dengan sangat indah. Itulah cinta kita ke Tuhan. Itulah hebatnya pencipta kita. Itulah hebatnya kekasih kita. Saat engkau jatuh cinta dengan Tuhan, engkau melihat masalah besar dalam hidupmu, kau akan bilang, this is my playground. Tuhan, inilah tempat kita bermain. Saat engkau jatuh cinta dengan Tuhan, kau lihat masalah yang begitu besar, kau akan berkata, Tuhan, bukankah ini adalah tempat aku melihat mujizat-Mu? Ini tempat kita bermain, Tuhan. Saat engkau jatuh cinta dengan Tuhan, saat engkau melihat hatimu sedang disakiti, kau akan berkata, Tuhan, inilah saatnya kau akan memulihkan hatiku. Dan itu perasaan terenak sedunia, itu perasaan terindah sedunia saat hatiku dipulihkan. Caramu memandang dunia akan berbeda. Caramu memandang masalah akan berbeda. Caramu memandang keluargamu akan berbeda. Saat engkau lihat kemustahilan, di situ engkau akan berkata, let's do it Lord. Yuk kita jalanin bareng. Ini saatnya aku melihat keajaiban-Mu. Ini saatnya aku melihat keajaiban-Mu. Tapi bagaimana hari ini cara engkau melihat Tuhan? Apakah matamu tertutup? Apakah matamu tertutup, hatimu begitu lamban untuk memproses semuanya? Padahal Tuhan udah mau kasih yang 5G istilahnya. Hatimu masih 2G, masih 1G. Masih Edge mungkin. Tuhan udah mau kasih Pentium paling tinggi. Kita masih sangat rendah, kita masih komputer versi jadul. Yang gak bisa ngeproses apa yang Tuhan inginkan. Gak bisa ngeproses rencana Tuhan dalam hidup kita. Mari hari ini kita sama-sama katakan lagu ini sekali lagi di hadapan Tuhan. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love. I'm in love with you. Jesus, I'm in love. Jesus, I'm in love. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper. Take me deep. Dan sekali lagi kalau engkau sedang jatuh cinta, dunia milik berdua. Dunia serasa milik berdua, gak ada orang di tempat ini, kayak nyamuk semuanya. Karena hanya ada engkau dan Tuhan. Jesus, I want more, I want more. Oh, Jesus, I want more, I want more, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart, to your heart. Jesus, I'm in love with you, and Jesus, I'm in love. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you, Jesus. I want more of you, Jesus. I want more of you, Jesus. I want more of you. Draw me closer, Tuhan, kami tahu sejujurnya hamba sangat menikmati hadirat-Mu Tuhan. Hamba rindu untuk ada dalam hadirat seperti ini terus sepanjang hidup hamba, lebih dan lebih lagi. Tapi kami masih terbatas waktu, kami masih terbatas dengan ruang dan waktu. Tuhan, bawa kami untuk terus menyembah Engkau. Nanti kelak di surga,
Kami akan menikmati hadirat seperti ini, bahkan puluhan jutaan kali lipat lebih indah dari ini. Kami menantikan momen itu Tuhan. Tapi untuk sekarang kami masih di dunia. Tapi thank you, Kau izinkan kami mencicipi sedikit surga. Thank you, Kau izinkan kami mencicipi sedikit keindahan dari yang akan kami nikmati kelak. Thank you Tuhan, buat kami terus jatuh cinta dengan Engkau. Buat kami terus jatuh cinta dengan Engkau. Tuhan, minggu depan gak akan ada batasan. Kita akan menyembah Engkau sepanjang kebaktian Tuhan. Hadirlah bersama-sama dengan kami. Betapa kami merindukan Engkau. Hadirlah bersama-sama dengan kami. Kita ketemu lagi minggu depan Tuhan. Khotbah itu buat kami. Penyembahan itu buat Engkau. Minggu depan kami khususkan semuanya untuk Engkau. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau memberkati Engkau dengan penyembahan kami. Tuhan, berjumpalah dengan setiap kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Buat kami terus jatuh cinta dengan Engkau. Itu hal terindah di dunia ini. Sampai kami rela melakukan hal gila apapun untuk Engkau. I'm crazy in love with you. I'm crazy in love with you. Sampai kami bisa berkata, kami gila-gilaan mencintai Engkau Tuhan. Kami gila-gilaan mencintai Engkau dengan segenap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari angkat perjamuan roti dan anggur. Yang belum dapat boleh angkat tangan.